terima kasih. Nanti Mas Tanto, ini kan bukan pertanyaan, ini kan pernyataan ya. Jadi nanti Pak Rektor, Pak Mas Tanto, Pak Muzamil khusus juga nanti akan menanggapinya ya. Pingin? Oh, terima kasih pada Pak Rektor. Oke, enggak apa-apa, silakan. Pak Rektor, sebelumnya saya terima kasih. Kemarin di rumah sakit UNER ini saya sudah dibantu oleh UNER yang bekerjasama dengan Smeltren untuk operasi bedah plastik, dan itu ditanggung oleh UNER. Saya terima kasih banget karena saya tadi lupa, saya juga saya selaku juga alumni santri, saya tahu bagaimana untuk berterima kasih pada orang. Makanya untuk UNER sekali lagi khusus pada rektornya saya terima kasih karena udah memberikan pertolongan di rumah sakit itu melewat rumah sakit. Saya tahu kalau itu dari Allah juga, tapi kan ada filter di sana. Kalau tidak ada Allah kan tidak akan mungkin saya akan diberi petunjuknya. Tapi kan itu ada filter untuk kini lho kon masuk nang rumah sakit iki lho iki sing nolong awakmu. Mungkin saya terima kasih kepada Pak Rektor, nggak tahu siapa namanya juga. Cuma segitu aja Cak Nun, cuma untuk terima kasih karena saya juga santri gitu Cak Nun. Terima kasih. Iyalah, santri gak usah kondo lah. Kalau nak petik keluruk, aku petik lu rek. Pak Rektor silakan menjawab Pak Rektor. Alhamdulillah, terima kasih. Jadi sekali lagi kami sampaikan bahwa keberadaan sesuatu itu yang paling menentukan adalah bagaimana agar dia bisa memberi kemanfaatan pada semuanya, pada umat, pada nusa dan bangsa, kan? Termasuk keberadaan dari rumah sakit. Tentu kita ingin agar rumah sakit yang kita punya dan kampus yang kita punya ini bisa memberikan kemanfaatan sebanyak-banyaknya bagi masyarakat, bagi umat manusia, dan itu sudah menjadi misi serta visi kami semuanya. Jadi sekali lagi mudah-mudahan ini menjadi bagian dari sesuatu yang akan membawa kita semua ke arah hal yang lebih baik dan lebih bermanfaat bagi umat manusia, nusa dan bangsa serta negara Republik Indonesia tercinta. Doakan mudah-mudahan rumah sakit juga akan bisa terus berkembang dan beroperasi, melayani dan memberikan pelayanan yang terbaik. Demikian juga dengan Universitas Airlangga bisa memberikan pelayanan dan pendidikan yang terbaik untuk masyarakat Indonesia khususnya. Terima kasih. Sebelum saya kasih, saya sangat senang sekali dialektika, dialog dan perhubungan akhlak yang bagus, kasih sayang yang bagus antara Madura dengan Pak Rektor. Seneng tenan aku, seneng tenan. Tapi kono ojo mandeng terus ku mesti ngenteni disangoni kono iku wae. Tidak apa Cak Dun. Kebetulan UNER juga tidak melayani kesehatan juga. Kita akan panen ikan nanti gratis, tapi bulan November nanti. Khusus Madura. Tapi nanti bulan Desember ya. Desember kira-kira pas Anda pergi keluar kota kita panen rencana gitu. Saya nyicil sedikit ya, setelah itu Anda siap-siap. Jadi saya itu dari tadi tak pandeng-pandeng, Rektor sampean tak pandeng-pandeng. Aku ingin nih, suko itu duduk suko. Ngono lho. Maksud saya gini, aku iki duduk aku iki rek, aku iki mek ngaku, ngerti ra? Dadi ngene. Telo iku duduk telo dhek mek nelo. Presiden tuh mek meresiden, Semar iku mek nyemar, Bagong, Gareng, Metro. Urip ndek dunya iku mek metro. Aja rumah samu kon niku kon temenan. Wong asline kon gak ono lah ngono sih. Dadi karo Gusti Allah kon niku dikongkon metro, dikongkon di tengah metromu kon dikongkon meresiden, bupati, gubernur, itu peran saja, tapi bukan jati diri. Jati dirimu itu Allah sendiri. Karena tidak ada yang selain Allah, yang lainnya itu hanya diada-adakan. Jadi jangan kamu gandoli habis-habisan jabat. Jadi beliau ini ngerektor ilu. Gitu betul? Nanti ngerektor itu sedino gak 24 jam kok. Gitu betul? Engkau sore-sore mulai ya wis duduk rektor. Jadi ngerektor pas jam kantor. Selebihnya beliau adalah beliau yang lebih substansial, yang lebih sejati. Dan tak delok dak iki ngerektor iki gak nemen-nemen.
gak gaya terus nek wis rektor terus ngono iko terus gak iki ket nang tak delok-delok iki gak ono gaya rektor belas ini. Ya oleh gawe koplok barang kok ndek gerdu-gerdu iki lho ya. Dan saya bersyukur karena banyak rektor, banyak orang yang sebenarnya cuma ngerektor menyangka dirinya itu rektor adalah identitas utama, lebih penting dari manusianya, lebih penting dari hambanya, lebih penting dari khalifahnya kan gitu. Kan fungsimu macam-macam, khalifah, abdun, menungso, rektor, gitu kan? Itu semua fungsi. Nah, banyak gubernur, presiden, menteri menyangka bahwa menjadi menteri itu lebih utama daripada menjadi manusia, betul enggak? Nah, beliau tidak, beliau yang ngerektor di luar, pokoknya rektor itu ngene, kewajiban ngene, larangan ngene dilakoni. Tapi gak kok terus sak geti-getiye jadi rektor gak. Ngono loh. Dan itu beliau mudah-mudahan ya ini tak dongakno iki soal iki biar bersama kita juga sebelum menjadi rektor toh. Ya toh, terus sampean dongakno terus dadi lah ngono ya. Ngono. Saiki aja didongakno terus mesti apa-apa, tetap kita dongakkan mudah-mudahan beliau ngerektor secara seperti seharusnya yang Allah maui dan kehendaki. Amin ya rabbal alamin. Ngono ya Rek ya. Oke. 3 orang yang terakhir. Monggo Mas, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula saking SMK daerah Sidoarjo ya. Ditanglet masalah pencabulan sing ditangletaken Mas. Ngatik ya Mas. Berdiri. Iya. Nggih, Cak, masalah pencabulan niku mau sing salah reke mediane wong tuane napa pemimpine, Cak. Kan otomatis nek napa nom-nomane iku akhlake wis bejat kabeh lah nek dadi pemimpin lah otomatis tambah gak ngena, Cak. Nah, niku ya napa, Cak? Solusine. Tersun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang penting dari pertanyaan Anda harus maju 1 langkah bahwa gini loh. Sampean nyedek ya rek wedok, gelem nyedek tak gak nyedek itu ana hubungannya karo pendidikan orang tua tak gak? Ana ya, ana hubungannya karo ngaji tak gak ngaji. Terus sampean karo wong tuwek ana hubungannya karo kiwa tengene tak gak? Lingkungan sosial tak gak? Ana. Ana hubungannya karo sekolahane ta gak? Ana hubungannya karo masjid ta gak? Ah, terus ana hubungannya karo Pak Bupati ta gak? Pak Bupati kan yang mengendalikan dan memanage seluruh kehidupan di lokal kabupaten. Nah, ada nggak kabupaten yang tidak terkait dengan kehidupan provinsi, terus provinsi tidak terkait sama kehidupan nasional, dan adakah kehidupan nasionalnya tidak terkait secara dialektis dengan kehidupan global? Gak ono toh. Jadi arek iku aja disalahno 100% mergo ana sebabe iki. Kok sampai dadi koyo ngono pacul dilebokno barang iku lho. Ya. Itu ana sebabe kabeh dan itu aku takon itu penyakit pribadi apa penyakit sosial? Sosial. Ada penyakit pribadinya juga tapi persentasenya harus kita cari. Ya, harus kita cari. Ini penyakit sosialnya yang menjadi sebab berapa persen yang berasal dari dirinya sendiri secara original berapa persen. Kalau tidak ada pembelajaran terhadap persentase itu sebab akibatnya, maka pasti solusinya akan salah. Disitulah fikih harus berkembang, disitulah fikih Muzamili harus terbit. Kan begitu kan? Ya bener ya. Dan aku seneng awakmu walah nek ndelok potongane gak mungkin takon ngono iku mang. Wong dhek iki komposisi antara kathok karo koplok iku gorong ngerti ya. Lah ya apa? Lah ya apa lho sualan kayak ngono kuplukan iki jan. Tapi nyenengno, aku seneng aku. Tapi kan pikirannya apik. Dia bukan seorang, enggak mungkin dhek kon memperkosa, gak mungkin. Lah gak mungkin. Kok ngguyu? Berarti rada mungkin. Insya Allah enggak ya. Dia berpikir seperti itu menurut aku wis apik ndek ngarepe Gusti Allah. Wis apik kon niku. Pertanyaanmu apike kayak ngono. Ngono lho ya. Terus solusinya ya napa, Pak? Cak, sing bener. Sing ngongkon-kon golek solusi iku sapa? Lah iya. Lah masalah ndek kono kok kon melok repot iki lho, ya. Lho kan otomatis nek semerap solusine kan saged waspada ngono ya. Iya. Waspada awakmu apa lingkungan sosial? Nggih kan kula nggata adik perempuan. Oh. Nah,
nek soal ngelindungi adikmu perempuan gak usah urusan karo ado-ado soal pacul-pacul iku mang. Wis cukup di adikmu dikei ibarat Prabu Rama biyen kerise dikan set cake gak dileboni rawa pacul rawono. Pocal pacul. Kon paculmu tugel apa ngono. Ngono ya, Dik ya. Nek njogo adikmu, oke, mulane berkala-kala itu pelan-pelan kon kok mesti gampang kok, rumusnya gampang. Aku dhewe iku kan duwe anak wedok. Anak wedokku seminggu yang lalu dijemput ibunya, dia 2 minggu di Denmark sama Norwegia, dia ijen. Umur SMA kelas 1, tak culno, gelem gak gelem ijen rono. Itu lak wedi anakku, ya. Tapi kan penjagaan itu ada satu teknis. Ya, teknis. Teknis itu artinya sing sifatnya panca indera. Ada penjagaan kultural, terus ada penjagaan spiritual. Ketiga-tiganya dilakukan. Ngono lho. Sing kultural itu ya harus mampu memilih koordinat-koordinat perilaku di antara manusia yang sejauh mungkin menghindarkan dia dari bahaya pacul. Ngono ya. Nah, sing spiritual itu tetap harus kita tempuh supaya tidak repot-repot secara teknis dan kultural. Nek spiritualnya lancar, begitu ono uang kate lapo-lapo, gak sido, ngono lho, gak sido. Oh, pakai contohnya engko, ya. Engko malah ilmune kok gawe. Engko malah kok gawe iki pertahanan ngene, mulane kok tak liwat kene, ngono kok kon. Gak ya? Oke, tepuk tangan untuk anak kita, ya Allah. Pak Rektor, sampai dukono celana po. Sarung. Loh Pak, jaluk sarung ya Pak. Ya, ya Pak, engko di kantor kana ya. Siap-siap. Ya, siap-siap. Ya Allah, seneng aku ya Allah, seneng ya Allah oleh sarung lho. Tujuanmu lah iku sih. Gayane takon soal moral pemerkosaan padahal tujuannya njaluk. Oke, berikutnya ya Allah, alhamdulillah, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Pak, dari TS ya, asal Makassar. Mungkin saya ini apa, pengen baca puisi aja Pak saya. Mungkin enggak. Kalau baca puisi nanti berapa lama kira-kira? Sebentar Pak, maksudnya saya kan tadi bukan sesi tanya jawab. Oke, sip. Kalau gitu gini, sekarang letakkan mikrofonnya. Ya, berdiri, ya. Berjalan ke tengah. Sini. Maca puisi untuk pinggir. Anda harus menjadi the center of the stage, kan gitu kan? Nah, di sini berdiri, tidak usah sungkan sama kita. Anggaplah yang di belakang ini batu-batu, dan di depanmu hanyalah padang rumput dan padang pasir. Ngono carane nyem sini wong kate maca puisi. Tidak ada wong Makassar iku mesti engko ditenono artikulasine. Wong Makassar iku nek ngomong eneng, nek ngomong mn. Ana polisi apa jenenge? Polisi kate nangkep arek numpak motor apa melanggar. Ternyata bar ditangkep koncone dhewe. Aduh. Susah mi. Mau ditangkap Frank. Mau tidak ditangkap kewajiban. Aku Makassar. Kewajiban, friend. Nek kewajiban, gitu. Ngono ya. Bener nggak itu di sana? Bener Tami? Mami Makassar. Oke, tepuk tangan sekali lagi untuk Faisal. Saya mau bicara dulu, nggak apa-apa Pak. Maksudnya saya cuman pintar nulis puisi tapi susah buat bacanya, takutnya agak jelek nanti. Saya juga apa? Sebenarnya ini puisi tentang keresahan saya sih, tentang
apa yang terjadi di lingkungan saya lah, maksudnya nggak usah jauh-jauh Indonesia lah, maksudnya. Judulnya Pertanda. Tapi saya nggak bisa. Pertanda. Kalau merasa tidak bisa, siapa yang biasa membaca puisi maju ke depan bekerja sama? Ayo, cepat, spontan. Siapa yang biasa pinter membaca puisi maju saya nggak apa-apa. Ayo, ayo rek. Apa? Ini. Yo, si Samoco kayak sarung. Wala tak pikir kata mojo tambah pindah. Saya aja yang baca nggak apa-apa. Oke, nah nggak ada. Oke, silakan langsung Faisal. Udah nggak usah interupsi. Baca dengan mantap. Baik buruk relatif, ngono ya. Yang penting hatimu ikhlas dan tulus dan total penampilanmu. Oke, yo. Pertanda. Langit petang mencerahkan hari. Suasana ramai, namun sunyi di tempat ini. Orang-orang sibuk membangun diri dan rakyat kecil mencari seutas rezeki. Nampak dua sosok wanita menapaki bumi. Wanita perkasa di atas teriknya matahari. Lekuk wajahnya menggambarkan ketabahan hati. Tetap berusaha sambil mengingat cucunya belajar di kota ini. Tiang-tiang itu mulai menancap ke dalam bumi. Bangunan-bangunan tinggi berdiri dengan angkuhnya. Pagar-pagar tinggi tidak cocok untuk berkehidupan sosial, dan menguatlah persepsi si miskin dan si kaya. Ketika ilmu telah jauh dari amal, ketika pembangunan telah jauh dari kesejahteraan, ketika teknologi telah jauh dari budaya, ketika eksistensi telah jauh dari esensi sebenarnya. Apakah ini semua menjadi pertanda? Pertanda bahwa penindasan semakin merajalela, pertanda bahwa perbudakan telah berkembang bentuknya, dan pertanda bahwa hari akhir telah menampakkan wujudnya. Bagus. Saya mau apa? Dari puisi ini saya mau minta ditanggapi juga, Pak. Cari mau maca puisi tok. Gak njaluk diterbitno pisan. Ya Mas Tanto tanggapi Mas Tanto. Mas Tanto, tolong Mas Tanto. Ini kan awalnya 2-3 puisi menit. ini dari surat kan. Dia baca surat yang pertanda tangan di bawah ini ya. Ada kemana. Mas Tanto. Nanti minta nomor HP Cak Nun, tanggapan saya terlalu serius, nanti saya kirim lewat WA ya. Karena panjang nanti enggak. Tapi bagus, cuman yang terakhir terlalu patah hati ya. Ada tanda-tanda gitu terus harinya akhir gitu. Itu tipe mengeluh lah. Enggak, itu memang harus sedih sejak zaman dulu gitu ya kayak gini, tapi buntutnya tidak tanda-tanda hari akhir gitu. Kecuali hari akhirnya cuma untuk Anda sendiri terserah gitu loh. Tapi kalau untuk ini enggak, orang ini khusus umat ini ketawa-ketawa ini enggak pernah ada hari akhir nih. Ya. Tolong itu penutupnya diganti. Ini apakah tanda-tanda saya mau bangun Manuke gitu loh. Oke. Teman-teman sekalian, saya sejak Anda membaca beberapa kalimat, saya mengatakan Anda bisa menulis puisi. Anda punya jarak yang tepat terhadap masalah yang Anda analisis dan ungkapkan. Jadi Anda itu puisi untuk orang yang tidak dikenal sebagai penulis puisi atau penyair, itu puisi sangat bagus gitu ya Mas. Oke, jadi Anda terusin. Nanti kalau ada waktu, saya minta bacanya agak lebih tegas. Jangan LGBT ya, agak tegas. Saya sedang merencanakan, oke, bisa aja nanti ada satu puisi dibaca bersama Kiai Kanjeng musiknya, gitu ya. Ada sudah Kiai Kanjeng ini siap, wis arep opo wae siap, gitu ya. Apa mana dikai sarung situ-situ. Tapi bagus Mas Faisal, bagus. Oke, you continue, you go ahead ya. Oke. Anda bisa menulis puisi, cuman
elaborasi dan esensialisasi setiap makna, terus pemilihan kata, kemudian agak detail terhadap naik turunnya nada, karena nada itu tidak harus suara, gitu ya. Itu Anda lebih pelajari lagi, lebih rasakan lagi. Tapi by the way, it's good. Waduh, bener. Isonnya ya pasti kumang tahu. Oke ya, Mas Faisal, silakan yang terakhir. 2 orang Mas ya, silakan Mas. Ya, oke, enggak apa-apa 2 orang. Silakan Mas. Berdiri saya kira supaya semua bisa melihat Mas. There you go, get making me love. Yeah, I started using my head, let it all go. Got you stuck on my body like a tattoo. And now I'm feeling stupid, rolling my key. So I cross my heart and I hope to die that I only stay with you one more night. And I know I'll say it a million times that I only stay with you one more night. I try to tell you no, nobody keeps on telling you. I try to tell you stop. Hurt your lipstick that you're so out of breath. I'll be waking up in the morning, probably hating myself. I'll be waking up being satisfied but guilty as hell. But baby, there you go again, making me love. Yeah, I start using my head, let it all go. Got you stuck on my body like a tattoo. And now I'm feeling stupid, rolling my key. So I cross my heart and I hope to die that I only stay with you one more night. And I know I'll say in a million times that I only stay with you one more night. I'll say you go. Pak Joko Kampo, pada semua. Masjid, ngatek masjid. Adat. Ngadek no. Coplak suwang.
mampu akan tunduk aku dalam apa boleh rale sopo guyu delikake sir pondele kosong sir pondele kosong coba semua apa boleh rale sopo guyu delikake sir pondele kosong sir pondele kosong. Tepuk tangan buat kebersamaan kita malam ini. Baby, there you go again, making me love you. I start kissing my head, let it all go. I got you stuck on my body, like a tattoo. Yeah. So I cross my heart and I hope to die that I only stay with you one more night. And I know I'll say it a million times that I only stay with you one more night. So I cross my heart and I hope to die that I only stay with you one more night. And I know I'll say it a million times that I only stay with you one more night. Baby, give me one more night. Baby, give me one more night. Yeah, baby, give me one more night. Baby, give me one more night. Hanyalah padamu yang maha kuasa. Ku minta kau sadarkan jiwaku yang sedang diracuni asmara. Janganlah aku dirayu, janganlah aku menggoda, tak sanggup ku menahan beban kasih asmara, beban kasih asmara. Janganlah aku dirayu, janganlah aku menggoda, tak sanggup ku menahan beban kasih asmara, beban kasih asmara. Pernah ku menderita, lalu dilamun duka, karena hati tergoda oleh panah asmara. Pernah ku menderita, lalu dilamun duka, karena hati tergoda oleh panah asmara. Hati menjadi balita karena pikiran tercurah selalu kepadanya. Apa yang telah ku alami jangan sampai kau ulangi, tak sanggup ku menahan beban kasih asmara, beban kasih asmara. Pernah ku menderita, selalu dilamun duka, karena hati tergoda
oleh pana asmara. Pernah ku menderita, selalu dilamun duka, karena hati tergoda oleh pana asmara. Hati menjadi gelisah karena pikiran terkurang selalu kepadanya. Apa yang telah ku alami jangan sampai kau ulangi. Tak sanggup ku menahan beban kasih asmara, beban kasih asmara, beban kasih asmara, beban kasih asmara. Sudah ngantuk? Pengen sarung? Sarung senengane. Pak Rektor, monggo dipun paringi kok sarung, dipun paringi tausiah untuk teman-teman kira-kira apa yang harus dilakukan. Matur nuwun tandurane utuh ora didek-idek. Seneng aku sesuk Jumatan karena besok peresmian di Masjid Ulul Asmi di tempat kita. Sekali lagi tepuk tangan buat seluruh jamaah ini yang tidak minta sarung. Terima kasih. Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillah masih seger semua. Saya punya pertanyaan balik, gitu. Sarungnya ini tanggal 3, insya Allah, ya, tanggal 3 dan ada, ya, jadi yang masih butuh sarung ini itu masnya yang tadi, monggo kita siapkan sarung, nggak usah khawatir, banyak sarung gitu. Saya punya pertanyaan yang nanti kalau bisa jawab akan dapat sarung. Kalau seandainya saudara semua sekarang itu diberi kebebasan untuk memilih, benar-benar bebas untuk memilih, untuk menjadi warga bangsa tertentu di dunia ini, kira-kira pilihan saudara-saudara Indonesia atau luar Indonesia? Indonesia atau luar Indonesia? Indonesia. Sudah selesai. Bagus. Oke, karena jawabannya tepat maka sarung bisa diambil di toko terdekat. Pak Muzamil sebagai Pak Tanto dulu, nanti baru Ketua Bangsa Madura. Saya dapat inspirasi tadi yang soal pinjaman uang 15% dan sebagainya. Inspirasinya dari tadi tekanan karena angka-angka gitu. Jadi saya kira angka itu sekarang jadi dewa yang tidak kentara. Yang paling kentara itu kalau setan itu zina, perempuan, bangsa gitu, harta, kuasa gitu. Tapi angka itu, jadi harta itu sekarang itu sebuah angan-angan angka di mayoritas publik saya kira. Dan kebetulan kalau tahun ini itu puncaknya adalah kalau presiden itu bilang bunga single digit gitu. 9% turun 8%, sekarang bunga terendah 7%, sekarang itu kalau pinjaman 25 juta sekarang semakin gampang lagi, jadi pinjam yang dari miskin ke miskin boleh pinjam 2 juta bunga 2%, nanti lama-lama boleh pinjam 1.000 rupiah. Ini angka mulai semakin aneh. Kalau ekonomi tentu kalimatnya adalah suku bunga real dikurangi inflasi. Kalau satu kuartal ini 3,5-4%, kalau bunga terendah 7% dikurangi 4% jadi berapa? Saya kira ini angka-angka yang paling
tidak ada kaitannya dengan batin dan bahagia dan cinta dan kesejahteraan. Angka yang paling aneh, dan ini tememplek di Bank Jatim, Bank Jateng, Bank Jabar, Bank BCA, Bank semuanya. Dan aneh itu, lucu. Ini ada apa? Dan itu sangat populer saya kira dibandingkan dengan masyarakat perbankan di dunia. Template kepres persen-persen ini di dalam situasi yang kayak gini. Nah, itu artinya apa sih gitu loh. Belum lagi kalau bunga itu dikaitkan dengan macet, marah-marah di atas sepeda motor, terus kita menjadi juara termogok di dunia gitu. Jadi mogok 4 jam berangkat kerja, pulang kerja 2 jam, nonton teater jam 7 yang klasik hebat, berangkatnya jam 4, nontonnya jam 8, pulangnya jam 10, selesai jam 10, pulang jam 12, itu bunga apa itu? Angka apa itu? Saya kira ini akumulasi dari totalitas dalam hal saya ini agak aneh dia. Dan saya kira pinjaman yang mencekik tadi bukan hanya mencekik untuk kebutuhan yang minggu ini atau hari ini, tapi di kepalanya memang sudah mau meminjam terus-menerus, bahwa hidup hanya ada satu kata kunci, pinjam, hutang, dan angka. Ini untuk diselesaikan berapa lama, dia nggak itu. Pokoknya di kepalanya ayat pertama adalah ada angka dari 9 lumayan, turun 2% gitu. Dia nggak mengerti 15, tadi bunga 15. Itu nggak dikasih bunga aja, tetap nggak bisa mengembalikan. Jadi ini silahkan pinjam, nggak usah pakai bunga. Apa terus ada jaminan mengembalikan? Mengembalikan sama pinjam itu dunia yang berbeda. Dan saya kira problem ini perlu diperluas kepada kita semua yang diam-diam menggadekan HP ke temannya dan sebagainya. Jadi barang bekas di kampus-kampus itu saya kira di Bandung, Jogja, Surabaya itu dan pasar semakin ramai untuk yang terakhir adalah barang bekas untuk di. Angka juga aneh kalau Anda buka dalam 1 bulan terakhir ini, Rizal Ramli di Bali ngomong pengembangan pariwisata. Statistik aneh. Saya tinggal di Borobudur, kemudian sedang ramai sekali. Anda boleh buka di Google, entah itu dari Kompas, KR atau apa. Omongannya langsung gitu, Menteri Pariwisata Yahya. Jadi angka yang sekarang terjadi, wisata adalah 300.000 dalam 1 tahun. Itu asing. Sekarang pengen untuk memakmurkan rakyat, akan dibikin jadi sekitar 3 juta gitu. Saya sedang pikir Tuhan itu apa pernah membuat kamar 1 meter untuk hidup 15 meter gitu loh. Kecuali nanti Tuhan menciptakan manusia itu tingginya setinggi ayam sama Jadi itu mungkin mulai ada hotel 1 kamar untuk 15. Jadi kalau lihat 10.000 1 hari berarti 10.000 itu saya bayangannya itu Istora Senayan gitu. Jadi puncaknya Borobudur yang Arupa Datu itu muatannya untuk berdiri, untuk tidak wisata ya, untuk siap-siap ke Jelungup dan setiap hari 3 mati gitu, karena itu nggak ada jembatannya. Jadi itu bagus itu untuk wisata setiap hari mati berdesak-desakan gitu. Itu cukup mati 3.000, kalau 10.000 sehari. Alasannya begini, tapi kan 10.000 tidak setiap hari. Enggak, saya ngomong matematik aja. Kalau 10 hari tidak setiap hari, hanya summer aja, berarti summernya malah 30.000 gitu loh. Ada yang 3.000, ada yang 30. Wong 3.000 aja sudah su-suan gitu. Jadi ini juga aneh ini. Seluruh Indonesia, dan belum ada kritik dari 1 wartawan pun. Wartawan hanya ngitung kalau dari 300.000 menjadi 3 juta, itu peningkatan ekonomi dan angka-angka. Jadi kalau perlu nanti panggung ini Pak, supaya sukses diisi dengan grup kesenian kira-kira 50 grup gitu loh. 1 grup isinya 30 pemain gitu, 1 isi. Ini saya nggak ngerti dia apa. Ini ada jenis psikologi, kalau psikopat tidak, skizofrenia enggak. Apa ada jenis, kalau kayak gini nih di angka ini apa?
Coba teliti tentang angka ini baik. Apa saja mungkin terjadi juga di kampus. Saya tidak berani ngomong kampus karena kebetulan saya sudah senang tadi permulaannya berbau Nahdlatul Ulama, dan saya jujur aja memang di desa itu menyan sama sesajen itu paling cocok dengan NU. Jadi khusus saya pribadi untuk kebatinan, kalau sebagai urban tentu saya tidak NU, tapi pelarian saya, eskapisme saya di Indonesia memang saya NU untuk pelarian. Makanya saya bisa membuat soreng banser, yang banser itu tak bikin jadi tidak terlalu galak. Itu waktu HUT Ansor ke 82 itu pertama kali banser tidak terlalu militer tapi menari dengan ritme agak sulit dan rumit. Kalau nggak salah tanya Gus Tutut sama Gus Waris gitu loh. Makasih dari saya, itu aja Dik. Oke, Pak Turun, Pak Tato. Cak Nun, Prof. Pak Nas ini guru besar di akuntansi, mungkin soal angka-angka bisa disaut. Kalau saya sih tahu angka tapi bagian dari spesial token. Nambah sedikit aja terkait dengan angka tadi saya tergelitik. Yang pertama adalah ada data yang menunjukkan bahwa angka kesenjangan kita di Indonesia ini mulai melebar. Jadi kalau dulu ada di 0,3, 0,35, sekarang ada di angka 0,4. Indeks kesenjangan antara yang miskin dan yang kaya, kan? Ini menjadi penting. Kemudian yang kedua, kita juga ada semacam data bahwa 80% kekayaan Indonesia itu kemudian ternyata dimiliki oleh hanya 20% penduduk Indonesia. Itu pun tadi di itu. Ya. Jadi ini juga kondisi yang senyatanya begitu. Jadi pemilik Indonesia sebenarnya bukan mayoritas masyarakat Indonesia, tapi justru adalah para minoritas bangsa Indonesia. Tentu ini tidak lepas dari kebijakan ekonomi yang sangat liberalis, kebijakan ekonomi yang sangat-sangat kapitalis, sehingga siapapun yang mempunyai kapital lebih, siapapun yang menguasai kapital akan bisa menguasai seluruh sumber daya di Indonesia. Untuk menguasai kekuasaan, untuk menjadi gubernur ya perlu modal, untuk menjadi DPR, DPRD dan seterusnya juga perlu modal, sehingga siapapun yang menguasai modal akan bisa menguasai dan kemudian dalam bahasa kita bisa menjajah Indonesia kembali atas nama penguasaan modal dan pembangunan ekonomi. Tetapi dari kondisi seperti ini saya menjadi agak aneh gitu kan. Ternyata saudara semua menjawab pertanyaan saya tadi, kecintaan terhadap Indonesia masih luar biasa. Buktinya tidak ada satu suara pun yang kemudian tadi memilih untuk menjadi warga bangsa di luar Indonesia. Tentu kami melihat bahwa saudara semua mencintai Indonesia apa adanya. Terima kasih, dan ini adalah merupakan model yang sangat baik untuk terus-menerus mencintai Indonesia apa adanya. Tetapi jangan terlena bahwa kita punya masalah yang banyak. Jangan sampai sesungguhnya kita ini hidup dalam alam merdeka, tetapi dalam jiwa yang masih dijajah. Sayangnya kita semua tidak merasa bahwa kita ini dalam posisi yang masih belum sepenuhnya merdeka. Karena penguasaan semuanya bukan tangan kita, perilaku kita ada yang nyetir. Ya, guru-guru kita ternyata adalah para pemilik modal. Kita mengenal Pak Suko sebagai dosen, tetapi sesungguhnya Pak Suko ini hanya berkontribusi sangat sedikit dalam kehidupan saudara semuanya. Yang justru banyak berkontribusi terhadap perilaku semuanya adalah para pemilik modal yang kemudian menguasai televisi, yang kemudian memberikan sinetron, yang kemudian bisa joget sedemikian rupa, dan kemudian saudara semua bisa terlena dengan jajahan-jajahan yang seperti itu. Seolah-olah merdeka, tetapi sesungguhnya tidak sepenuhnya merdeka. Saya sangat syukur karena saudara semua masih mencintai Indonesia apa adanya, dan ini merupakan bibit yang bagus untuk agar kita bisa tetap membangun Indonesia menjadi negara yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
mudah-mudahan kita semua akan bisa mengantarkan ke sana. Terima kasih. Terima kasih, ternyata masih alop yupil Indonesia. Baik, sekarang kita tampilnya Bapak Presiden Bangsa. Menarik, monggo Pak Muzamil dulu, Canun. Sudah. Sampun, cekapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Suko, yang namanya Suko tapi orangnya tidak pernah Suko. Ini sparring partner di Bambang Wetan. Tadi apa ya, teman Madura ini barangkali yang perlu saya tanggapi. Pertama itu, ya kalau karena sampean bilangnya ada saya, kalau nggak ada saya mungkin bolehlah Madura sampean ilustrasikan sebagai kiblatnya Indonesia gitu ya. Tapi kalau ada saya kan nanti dianggap wah atasan sombong Madura gitu nih. Jadi mungkin Madura itu kan dikenal sebagai pulau apa? Pulau garam. Nah sudahlah, Madura jadilah garamnya Nusantara. Ya apa enggak? Oh iya, gak usah jadi kiblat, tapi Madura harus bisa menjadi garam karena memang Madura pulau garam. Dan sekarang masakan apa, makanan apa yang enak tanpa garam? Makanan. Oh ya, tapi jadi Pak Suko suka makan kopi. Iya kan? Jadi mesti harus ada garamnya supaya enak. Jadi tanpa Madura Nusantara akan tawar Pak Suko. Hambar, tidak ada rasanya. Ya. Oleh karena itu Rasulullah itu pernah bersabda, al ulama ukal milhi, itu ya. Ulama itu seperti garam. Nah, itu ya. Maka kalau Ki Ahmad Siddiq dulu Rais Am PBNU berkata, jadi ulama jangan jadi ulama permin, gitu Pak Suko. Jangan jadi ulama permin. Karena ulama itu gak boleh jadi permin. Ulama itu supaya menjadi garam. Nah, itu ya. Permin manisan itu Pak Suko. Wala permen. Ya Allah. Masa Surabaya tetangga Madura gak paham dialeknya orang Madura bagaimana? Sudah ada Suramadu kok. Jadi Madura saya kira bisa jadi permin, apa bisa jadi garamnya Nusantara. Dan itu sudah dibuktikan. Sudah sering saya katakan bahwa Gajah Mada itu orang Madura. Karena sumpahnya palapa. Dan palapa itu pasti bahasa Madura, karena kalau bukan bahasa Madura lapa. Wes, gak usah perlu pengakuan lagi. Siapa tadi yang tanya itu ya? Itu sudah fakta sejarah. Gajah Mada itu orang Madura karena sumpahnya palapa. Wes kan? Kalau bukan Madura mesti sumpahnya lapa-lapa. Gitu. Oke ya. Jadi mudah-mudahan Madura, karena ini Nusantara, ada Jawa, kata Roma Irama, ada Jawa, ada Sunda, ada Madura juga. Nah, ini harus menjadi sebuah suguhan yang lezat, yang enak, dan itu tidak mungkin enak tanpa garam. Nah, jadi Jawa bisa berperan sebagai berasnya atau nasinya, mungkin Bali bisa sayurnya, dan macam-macam lah ya. Garamnya adalah Madura. Disitulah kita bersatu. Cuma hati-hati karena biasanya orang darah tinggi itu karena terlalu banyak garam. Jadi hati-hati ya, hati-hati. Cius ini hati-hati. Ini Pak Suko berkata begitu, ini karena tidak pernah baca kitab kuning. Ini. Gitu. Di dalam kitab kuning diterangkan Pak Suko, kalau ingin sehat, ya, tidak terkena stroke, darah tinggi, kencing manis, sebelum makan Anda samping doa ambil garam di mut dulu, setelah itu baru makan. Ini kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib Pak Suko. Itu ya. Kalau sampai ingin sehat ikuti, kalau enggak ya enggak apa-apa Pak Suko. Ya. Tidak ada paksaan ini, gitu ya. Ya.
Jadi makanan itu sebelum makan nasi atau apa, sampai sudah garamnya di sampingnya, ambil pakai jarinya, dijilat. Itu insya Allah dalam kitab kuning yang Pak Suko gak pernah baca. Gitu. Ini garam. Oh ya, tadi ya saya kira itu masalah Madura ya, jadi garam gitu saja. Nah, terus tadi Pak Rektor itu memang kenapa ini apa? Mesti Indonesia, gitu, gak mungkin pilih yang lain. Dulu itu Pak Rektor pernah terjadi setelah perang Irak kedua itu tahun berapa itu? Apa? 92 ya, perang Irak kedua. Terus diadakan pertemuan militer seluruh dunia di Baghdad di Irak itu, gitu ya. Jadi ada militer dari Perancis, Inggris, semua termasuk Indonesia Pak Suko. Nah, pada saat konferensi militer di Baghdad itu, masing-masing tentara itu, sekelompok itu bikin kemah di sana, di padang pasir untuk konferensi itu. Nah, karena sana padang pasir terus dihantam oleh angin kencang, sehingga kemah-kemah itu, kemahnya militer Belanda diangkat oleh angin, cuas gitu, terangkat. Terus setelah itu Italia terangkat, Spanyol terangkat, sampai Amerika terangkat semua. Dan satu-satunya kemah yang tidak diangkat oleh angin itu Pak Tanto, kemahnya militer Indonesia. Bukan kemah apa? Indonesia. Indonesia ini bukan Madura, garamnya Indonesia itu, gitu ya. Hanya ternyata yang tidak terangkat itu hanya kemahnya militer Indonesia Pak Suko. Hanya semua heran, ini kenapa kok Indonesia kok tidak terangkat sendirian. Akhirnya mereka rame-rame datang ke kemah itu, ternyata mereka masuk, begitu masuk ternyata di dalam kemahnya itu ada sponsornya. Coba bayangkan, itu Indonesia Pak itu. Jadi gak terangkat sendiri karena apa? Jaya Suprana itu. Tak minum kopi dulu. Oke ya, Indonesia kok. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Apalagi tadi sebentar. Sudah masalah Indonesia. Oh, masalah pendidikan ini penting ini. Penting pendidikan. Pertanyaan pertama ya. Ini hanya urun. Ini pakarnya beliau Ki Haji M. Ainun Najib. Ya. Kalau saya ya mari kembali kepada ini. Apa ya? Pendidikan itu bahasa Arab, Islam, dalam Islam loh, bukan bahasa, hanya Arab ini, tapi Islam gitu ya. Itu bahasa Arabnya tarbiyah, tarbiyah. Tarbiyah itu satu kata dengan riba tadi. Riba itu rentenir, itu riba. Gitu ya. Terus dari akar kata robbun itu satu, robbun, tarbiyah, terus riba. Mimper riba itu. Tapi ini satu kata. Ini hubungannya bagaimana ini? Ada hubungan, Pak Pak Tanto. Jadi ada rob, Allah itu rob. Terus proses mendidik itu dalam bahasa Arab tarbiyah. Maka kan menteri pendidikan itu tarbiyah, bukan menteri pengajaran. Terjemahnya pendidikan. Terus ada riba. Riba yang tadi berapa? 20 juta itu riba. Jadi ada apa? Bunga itu riba. Bagaimana? Saya jelaskan ya. Enggak khawatir, sepakat enggak kalau saya jelaskan? Nah, kita dikira guyonan seperti tolak angin tadi. Ini enggak serius ini. Itu serius ini. Serius ini ya. Bukan tolak angin tadi. Tolak angin hanya untuk ya ngehibur Pak Suko supaya agak masuk angin. Ini Allah itu disebut siapa? Rob, ya, Rob. Nah, kenapa? Karena Allah itu tidak hanya mencipta manusia, tapi Allah itu bertanggung jawab untuk apa? Menumbuhkan ciptaannya ini, untuk apa? Merawat ciptaannya, untuk apa ya? Ya merawat, ngopeni, mupuk dan seterusnya sampai ini berbuah
Allah itu ngopeni. Maka Allah itu disebut Rabbul Alamin, ya. Itu Allah, Rob. Maka sering salah di beberapa, maaf bukan salah ya, mungkin ya beda ya. Rabbul Alamin disebut sing ngeratoni alam kabeh. Padahal Rob itu bukan ratu, ya. Rob itu yang merawat seluruhnya, itu ya. Kemudian Allah merawat ciptaannya. Nah, tarbiyah itu pendidikan mestinya punya jiwa keperawatan, kepengasuhan. Bagaimana supaya anak-anak murid-murid itu bagaikan tanaman, gitu loh, ya. Murid-murid itu bagaikan tanaman, supaya tanaman ini bisa tumbuh, berbuah, berbunga. Nah, buah bunga itu bahasa Arabnya riba. Wis paham ya? Bunga itu riba. Nah, jadi bagaimana tarbiyah bisa menghasilkan riba? Tapi bukan riba rentenir, riba secara lugawi, gitu ya. Jadi bagaimana? Maka pendidikan yang baik itu bukan masalah inputnya. Kalau unir itu kan inputnya penting, Pak Suko, ya. Unir inputnya kan penting. Unair, ya. Memang kalau kita beli permen di Unair, terus Pak Suko. Jadi kalau di Unair atau di sekolah-sekolah pada umumnya, input itu sangat penting, ya apa enggak? Maka kalau masuk Unir Anda dites kan? Jadi hanya orang-orang tertentu yang boleh masuk di Unir. Kenapa? Karena memang input sangat penting. Nah, ya sampai nilai sendiri saya tidak berani mengatakan karena ini tempatnya Unir, khawatir sandal saya dibuang nanti sama Pak Suko. Mana mobil malah ban saya dikempesi barang nanti payah ini. Gitu ya. Saya harus jalan kaki ke Madura. Gitu ya. Tapi ini saya kira tidak Islami pendidikan yang begini. Gitu ya. Pendidikan yang terlalu mementingkan input itu saya kira tidak Islami. Karena tadabbur ini yang penting outputnya, bukan inputnya, kan begitu, Kiai? Tadabbur ini yang penting outputnya, knalpotnya, bukan inputnya. Sedangkan Pak Suko ini input yang diurus. Pokoknya kalau masuk ke sini harus pakai ini, harus pakai ini. Ini input. Ini tidak Islami. Ini karena Kiai belum baca buku putihnya UNER. Ada, nggak seperti itu sebetulnya. Tapi nanti Pak Rektor yang menjelaskan nanti. Ada buku putihnya itu. Padahal pendidik yang hebat, gitu ya. Pendidik yang hebat adalah kalau dia kedatangan murid yang ya gento lah katanya, ya gento sing ora genah, tapi oleh dia bisa diasuh dengan baik tarbiyah tadi, dia menjadi rob, dia menjadi murabbi, sehingga yang tadinya tidak baik, tidak berkualitas menjadi berkualitas. Kalau perguruan tinggi yang sudah menerima orang-orang berkualitas terus bisa keluar berkualitas, apa kerjaannya? Gitu ya. Terus apa pekerjaannya? Jadi saudara-saudara sekalian, baik. Ayo. Kalau misalnya yang nakal-nakal, yang gento-gento itu kemudian masuk UNER, siapa yang ke pondok pesantren? Nah, tugasnya Kiai kemana? Kemana Kiai kau? Rakyat gendo menunggumu. Jadi sudah dibagi-bagi, kalau yang kuning bagiannya Kiai, yang putih bagiannya UNIR. Nah, itu. Nah, inilah hebatnya dosen yang berpengalaman. Nah. Secara tidak langsung Pak Suko sudah mengakui bahwa UNIR seperti itu. Nah, baik, nah itu ya, saya kira seperti itu. Saya kira lembaga pendidikan sekarang kan begitu ya. Ini fokusnya kepada inputnya, bukan bagaimana menghasilkan output yang terbaik, sehingga dia tidak perlu memproses, gitu ya, karena sudah baik, gitu ya.
Ngapain orang sudah pintar-pintar semua? Apalagi tidak di sini saya kira. Tidak di sini, di sanalah di tempat lain. Nah, itu ya. Tidak di sini, enggak. Di sini top, UNER top. Pak Kiai tadi mobilnya di sana atau di sana? Tepuk tangan buat Kiai kita, luar biasa. Sokip saya ini. Ya, itu saya kira Pak Suko ya. Itu ya teman-teman ya. Yang di guru-guru yang lain nggak usah niru dosen yang Pak Suko ini. Gitu ya. Ya, sudah gitu ya. Jadi tarbiyah, tarbiyah. Yang guru-guru mari tarbiyah murid-muridnya. Nggak usah nolak-nolak murid lah, gitu ya. Syekhuna Khalil itu Bangkalan, gitu ya. Gitu ya. Ya, tesnya murid itu hanya kesungguhannya untuk belajar, bukan yang lain-lain. Nggak ada kok harus, ya kalau formulir perlulah, khawatir nggak bayar SPP gitu ya. Kalau sekarang, nah itu ya. Tapi nggak perlu, apalagi harus bayar sekian ratus juta masuk kedokteran. Apa itu? Jadi perguruan tinggi ikut bertanggung jawab terhadap mahalnya biaya pengobatan. Karena masuk fakultas kedokteran harus bayar ratusan juta. Iya apa enggak? Bukan UNER, perguruan tinggi yang lain. UNER enggak. Oh, iya. Jadi tesnya itu, orang mau belajar itu mestinya hanya kesungguhannya mau belajar. Ini sungguh-sungguh atau enggak mau belajar. Jadi kalau ada orang mau masuk ke UNER, kampleng ya Pak Suko. Itu ya. Kalau dia kabur berarti gak sungguh-sungguh, ya wis. Kalau dia sungguh-sungguh dikamplengi, tetap maju. Yang saya mau belajar kok. Nah, gitu Pak Suko. Saya kira itu masalah pendidikan. Kalau dilanjutkan di Kempesi betul. Ya pokoknya yang baik ya kerjakan ya, yang tidak baik gak usah. Jadi guru ya tarbiyah, murabbi. Terus apa lagi tadi? Oh ya, masalah riba, ya. Bunga ya. Ya. Ya, masalah itu kalau riba ini memang tidak bisa diselesaikan apa ya? Tidak bisa diselesaikan sektoral gitu ya. Ini memang harus ada kebijakan yang rodoan. Tapi yang apa ya? Gimana ini? Ya beginilah. Saya mau bilang Pak Suko nanti marah lagi. Khawatir Pak Suko juga bagian dari rentenir. Ini apa ya? Ya ini begini, apa riba tadi, riba ya. Kalau bisa tolong dihindari, gitu ya. Kalau bisa dihindari kecuali darurat, gitu ya. Karena Al-Qur'an sudah jelas, yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Allah akan menghancurkan riba dan Allah wa yurbi akan melipat gandakan sedekah. Maka kepada yang punya uang, yang banyak uangnya berbanyaklah sedekah, gitu ya. Tapi saran khusus kepada yang tadi, kalau memang mau disita ya kasihkan saja. Enggak usah repot-repot, gitu ya. Dunia itu hanya ada dua kemungkinan, gitu ya. Ditinggalkan atau meninggalkan. Loh ya. Sekarang Anda dipilih ditinggalkan dunia atau meninggalkan dunia. Sebelum disita, lungo disita, gitu. Lungo duluan. Wes, sitau aku tak lungo. Nah gitu. Karena dunia itu nanti sampai akan dikejar oleh dunia. Nah begitu, sudah. Kalau memang udah sita ambil saja. Enggak saya pikir gitu. Rumah masih atap apa langit sebagai. Nah, itu. Oh, masih bisa itu Mas Imam itu. Masih bisa. Gak usah repot-repot dengan dunia lah, ya. Gak usah. Sudah kalau mau sita suruh sita saja. Allah akan mengasih ganti yang lebih baik, ya. Insya Allah, yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala, gitu ya. Yakin karena sudah kebacut. Gak usah repot-repot, iya. Sudah suruh sita. Jadi bagi anda yang mau disita suruh sita saja, gitu ya. Anda akan diganti oleh Allah dengan yang, loh ya ini betul, ya betul. Ini ini hikmah, hikmah nanti, gitu ya. Nah terakhir ini, maka tadi, ya. Oh masalah pacul, ya itu
seperti yang sudah disampaikan oleh beliau Cak Nun tadi, ini variabelnya banyak gitu ya, tidak satu variabel. Maka hukum kebiri saya kira saya tidak setuju gitu ya, kalau itu dikebiri ya, mesak kere itu dirabek ke gitu ya. Kalau apa ya, enggak ya, dihukum lah, dihukum. Cuma ada pelanggaran yang lebih berat dari itu dan itu tidak dikebiri gitu loh ya. Itu tidak adil kalau orang terus dikebiri, sementara ada pelanggaran korupsi itu lebih berat daripada itu gitu ya. Ya boleh pelaku itu dikebiri asalkan koruptor dihukum lebih keras lagi daripada kebiri, begitu. Itu namanya jadi keadilan bukan hanya terhadap kejahatan seksual tapi keadilan secara keseluruhan hukum itu. Jadi kalau boleh gitu saya kira tidak adil kalau ada orang yang itu kejahatan, maaf bukan berarti kita tidak simpati kepada kita semua sangat simpati gitu ya, tapi kejahatan yang lain harus dihukum yang lebih berat juga gitu kan. Terus apalagi sudah cukup ya, enggak. Terakhir hikmah ini kan tadi kita bagaimana bisa mendapatkan hikmah, ini hanya sumbangan. Jadi dari apa nanti sampai selesai dari beliau Kiai Haji Ainun Najib, sampean memang harus bisa ambil hikmahnya dari semua ini semua ya. Jangan hanya ambil ilmunya, tapi ambil hikmah yang sudah disampaikan. Ada knowledge, ada science, ilmu, ada hikmah. Hikmah itu lebih tinggi, wisdom. Tak kasih contoh ini. Nabi Muhammad itu coba bayangkan, itu hikmah loh. Pernah dengarkan cerita ketika orang Arab mau tengkar, mau perang gara-gara rebutan siapa yang mau menaruh Hajar Aswad di tempatnya itu. Pernah kan? Terus akhirnya siapa? Nabi Muhammad. Ketika kesempatan menaruh Hajar Aswad itu diberikan kepada Nabi Muhammad, apa yang dilakukan oleh beliau? Nah, kalau Pak Suko, wah aku pemenangnya itu, pasti langsung merayakan itu, bahkan kalau perlu ngundang slang syukuran itu ya, karena sudah menang sebagai peletak Hajar Aswad. Nabi Muhammad apa yang dilakukan? Jangan sampai terjadi perpecahan. Memang dia berkorban, tidak populer, saya tidak apa-apa, bukan saya yang jadi pahlawan, nggak apa-apa. Beliau hamparkan surbannya, semua suku suruh pegang di sudut-sudutnya, angkat batu bersama-sama, baru batu itu ditaruh oleh beliau ke tempatnya Hajar Aswad. Itu hikmah, itu gak ada sekolahnya itu ya. Beliau bisa langsung punya keputusan seperti itu gak ada kuliahnya, divisi Pol gak bisa. Itu hikmah, gak mungkin Pak Suko pernah mengajarkan seperti itu, gak mungkin. Itu hikmah, paham ya? Itu hikmah beliau. Itu kok bisa dalam situasi seperti itu beliau keluarkan surban, ayo angkat bareng-bareng. Nah itu hikmah, cari seperti itu ya. Banyak kalau diceritakan, banyak, termasuk tadi yang banyak disampaikan oleh beliau. Ini saya mencatat beberapa hikmah tapi sudah lupa ya. Kayak Imam Najib, nanti tak sampaikan kapan-kapan saja. Terima kasih. Sudah dicatat tapi lupa, nggak apa-apa. Memang kalau terlalu banyak garam dan pesantren ya begitu. Tapi saya harus meluruskan, terima kasih Pak Muzamil. Tadi contoh bagaimana ada santri yang berterima kasih kepada Pak Rektor karena ditolong oleh dokter UNER yang bermurah hati. Ya, malah kasih sarung juga tadi. Artinya isu-isu memang Pak Rektor juga mendengar, dan tugas saya untuk menjelaskan agar membuat semua menjadi cetak. Sering Pak Suko kalau masuk UNER lewat belakang bisa lewat jojoran itu belakang itu bisa. Jadi tidak ada peluang itu, semua sama. Silahkan kami akan menjelaskan lewat buku putih bukan kuning ya. Jadi tidak ada seperti itu, dan saya terima kasih. Semoga kita terus diingatkan. Menjadi, saya kira kehadiran Pak Muzamil ini perlu mengingatkan untuk kita semua. Yang penting kita tetap semangat dengan selalu makan permen tadi yang saya biar bisa masuk UNER tadi. Terima kasih Pak Muzamil, dan monggo Cak Nun kira-kira dilambari
ini orang-orang hebat, semua mau jadi bupati, jadi wali kota, jadi anggota dewan, jadi menteri, terserah Anda, tapi masa depan ada di tangan Anda semua. Oke, sebelum Anda jadi pejabat, sebelum Anda jadi menteri, sebelum Anda jadi pemimpin, selama Anda masih belum menjadi itu semua, saya mohon dengan sangat Anda belajar menjadi rakyat. Karena kedaulatan tidak di tangan pemimpin, tidak di tangan presiden, tidak di tangan trias politika. Kedaulatan adalah di tangan rakyat. Jadi Anda harus belajar jadi rakyat. Dan saya itu sampai hari ini tetap menjadi rakyat karena saya belajar menjadi rakyat. Sehingga kalau orang yang tidak pernah belajar menjadi rakyat terus menjadi pemimpin, dia pasti sengaja atau tidak sengaja, niat atau tidak niat, dia akan memproduksi kedoliman-kedoliman. Jadi ya, saya akan saya akan melakukan fixing beberapa hal. Soal pemimpin tadi jelas bahwa makmum itu lebih berdaulat daripada imam, meskipun ketika makmum sudah memilih siapa imam, dia bertanggung jawab untuk taat kepada imamnya, gitu ya. Nomor 2 soal riba, Pak Muzamil, ini penugasan dari Maulana kepada Syekh. Tolong dicari oleh siapa aja Pak Muzamil dan semuanya untuk melakukan reverifikasi terhadap pemahaman mengenai riba yang sejauh ini sebenarnya sama sekali belum 30%. Riba itu piye to jane? Itu betul-betul harus dicari redefinisi, gitu Pak ya. Saya kasih contoh untuk memancing aja satu, dan supaya nggak panjang-panjang. Saya pinjam Mas Suko 100.000 atau 1 juta. Kemudian kalau Mas Suko bilang, ya Cak, tapi tolong balekno 1.100.000 atau 1.200.000. Itu dia memaksa saya hanya mau meminjami kalau saya mengembalikan lebih. Itu riba. Karena dia tidak ridho biridho, saya terpaksa. Kuncinya adalah ridho biridho. Tapi kalau Mas Suko tidak ngomong, oh monggo Cak, dikasih saya 1 juta. Terus saya mengembalikan 1 juta, itu juga riba. Karena saya tidak berterima kasih kepada dia. Saya tidak bersyukur kepada Allah bahwa ada saudara saya Suko yang meminjami saya 1 juta, kemudian saya juga mengembalikannya hanya 1 juta. Saya tidak menghormati dan tidak menghargai bantuan dia. Maka saya akan bersyukur dan saya mengembalikan tidak hanya 1 juta, bisa 1.100.000, bisa 1 juta plus souvenir, bisa 1 juta plus apapun saja yang bentuknya merupakan ekspresi dari rasa syukur saya. Kalau Anda pinjam 1 juta dan mengembalikan hanya 1 juta saja, itu berarti Anda adalah orang yang tidak bersyukur dan tidak tahu terima kasih. Gitu ya. Ini dilema satu sama lain. Jadi yang riba itu tidak mesti bahwa meminjam sekian harus kembali sekian, itu tidak riba. Kalau meminjam sekian mengembalikan lebih banyak itu riba, belum tentu. Belum tentu. Karyawan PLN datang ke rumah saya untuk memperbaiki instalasi listrik, kemudian orang dari kantornya, atasannya telepon ke saya, tolong Bapak jangan memberi tip kepada karyawan saya. Saya marah. Saya tahu maksudnya baik, tapi saya marah karena dia tidak mengerti manajemen dan tidak mengerti proporsi legalitas. Saya jawab, Pak, sampean tidak punya hak apapun atas saya untuk melarang saya atau menyuruh saya. Saya konsumen dan hubungan saya dengan sampean adalah pembayaran saya dan pelayanan sampean. Saya mau memberi atau tidak, jangan diatur-atur. Jangankan saya memberi tip kepada karyawan PLN, saya pek mantu hak saya. Betul enggak? Yang harus dia lakukan adalah melarang karyawannya untuk meminta tip ke saya. Itu haknya. Tapi kalau saya memberi tip kepada dia, itu tidak dosa, itu rasa terima kasih saya. Wong dia repot-repot naik-naik ke sana kemari. Kalau saya nyuguhi dia teh, tip apa bukan? Jadi hidup ini bukan hukum yang paling tinggi, hidup ini akhlak yang tertinggi. Di atas akhlak ada takwa, rumus Jimaiyah jelas sejak awal dulu. Hukum, akhlak atau moral, takwa. Kalau takwa itu sudah tidak ada transaksi, karena semua akan saling memberi satu sama lain. Itu takwa. Menurut ya. Jadi riba itu kayak pemahaman bank-bank Islam yang ada selama ini.
Tolong itu dielaborasi dan kalau bisa fikih Muzamili ada bab itu. Riba itu bukan soal transaksi dan bukan soal uang. Riba itu soal takwa dan akhlak. Ridho birridho. Cak Suko yang meminjami saya uang 1 juta, kemudian ketika saya mengembalikan 1 juta, dia bilang, loh Cak, saya tidak menganggap itu utang kok, saya menganggap itu kasih sayang saya kok. Riba apa tidak? Saya bahkan tidak mengembalikan sepeser pun kepada dia. Bukan riba. Jadi hidup itu tidak seperti matematika, ekonomi, lebih luas dari itu. Ini yang melakukan itu manusia, bukan handphone, bukan angka, bukan banking, bukan segala macam, gitu loh ya. Jadi saya tahu ini yang diurus menungso. Jadi tolong dielaborasi ya Pak Mujamil ya. Ini perintah. Loh serius, karena ini kalau enggak jadi alat penipuan baru. Nek diganti-ganti jenenge, nek bunga jenenge apa, nek iki jenenge apa, nek diganti jenenge apen-apen. Dulu Adam itu bisa, kalau bahasa selama ini, digoda oleh iblis. Aku gak terima itu. Gak iso Adam kok digoda iblis. Gak tergoda dia. Gak tergoda. Adam diajari langsung oleh Allah kok tergoda. Dan dia manusia perintis, manusia pertama, dia tidak akan tergoda. Dia punya ketangguhan iman, ketangguhan akhlak dan akidah. Yang terjadi bukan seperti itu. Yang terjadi adalah iblis itu datang ke Adam dengan ekspresi malaikat, dengan kostum malaikat, dengan wajah malaikat, dengan ekspresi malaikat, dengan sopan santun dan kata-kata malaikat, sehingga Adam yang anak baru ini belum pernah ketemu sama macam-macam, pengalaman sosialnya masih rendah, jam terbang sosialnya masih sangat rendah. Dia menyangka yang datang adalah salah satu malaikat. Dan yang dia tunjukkan ke pohon itu yang disebut pohon larangan. Saya ingin nyatakan sama Anda, di surga tidak ada larangan. Itu bukan pohon larangan, itu soal ilmu. Pohon yang disentuh oleh yang Adam didekatkan oleh iblis kepada dia adalah pohon sejatinya surga, pohon yang tertinggi. Anda baca semua amsal-amsal Allah, semua hal itu dilambangkan oleh pohon. Wa mathalu kalimatin thayyibatin kasajaratin thayyibatin atluha tsabit wa fara'u sama. Peradaban, kebudayaan, karya, semua oleh Allah diterminologikan dengan pohon. Jadi pohon yang didekati Adam itu bukan pohon terlarang, cuman pohon itu belum bisa dijangkau oleh ilmunya manusia, karena Adam ini cuman dikasih ilmu pada batas jasad rohani, model dunia dan bumi. Dia belum bisa menyentuh itu. Jadi jangan kesusu, iki urusan mahasiswa, duduk urusan anak SMA. Sama dengan anak SMP langsung masuk tes, masuk universitas. Itu dia bukan salah, dia belum saatnya. Tapi jangan lupa, pohon itu pohon utama Anda nanti di surga. Karena tidak ada pohon larangan di surga, tidak ada larangan, tidak ada perjuangan, tidak ada barang buruk, semuanya baik. Kok itu pohon terlarang? Terlarang piye? Gitu loh ya. Ini maka kalau saya kembalikan kepada riba, tolong dipelajari. Tapi kini tak dawakno dadi sampai esuk iki. Apa meneh tak critakno ya apa carane iblis mlebu swarga, detail. Kok iso dek mlebu swarga wong dek diusir nang Jawa Timur waktu itu. Iya, jadi ketika ada mengatakan Allah mengatakan fasajadu, bersujudlah semua malaikat kecuali iblis, maka iblis dicopot jabatannya sebagai malaikat, dikasih jabatan baru yang namanya iblis. Itu jabatan, bukan eksistensi, bukan kedirian dan substansinya. Itu petugasnya Allah. Emang ada orang yang bisa bertugas melawan Allah? Kan gak bisa. Itu semua adalah petugasnya Allah. Maka dia kemudian ditaruh di bumi sebelum Adam jadi, dibikin patungnya oleh Israel alaihissalam. Iblis sudah menghuni Pulau Jawa. Kenapa saya sebut Pulau Jawa? Loh, karena di situ yang harus dia jaga. Di sini ada lempung, ada tanah liat, di mana nanti Israel akan ambil lempung di sini untuk bikin tapelnya atau patungnya Adam di surga.
Tapi nanti setelah di surga harus ditaruh di bumi lagi, karena Allah menciptakan khalifah di bumi bukan di surga. Ngono lho, mulane iblis nek kene. Kelak iki soal lain, kelak nanti ada berita setelah Rasulullah, ada Ya'juj Ma'juj, ada Imam Mahdi, ada Dajjal. Dajjal sudah berkuasa, rintisannya abad 14, kemudian ada di Perancis dulu ada sebuah revolusi besar, dan itu salah satu tonggak suksesnya Dajjal, menipu pikiran Anda, menipu ideologi Anda, dan seterusnya. Kemudian penghancuran di abad 20 kerajaan Ottoman, kerajaan Islam ditawar oleh seluruh sekutu Dajjal. Kemudian berpuncak kesuksesannya adalah pada Arab Spring. Dari Arab Spring direncanakan oleh Israel, Amerika, dan Arab Saudi. Arab Saudi sendiri menghancurkan Afghanistan, menghancurkan Pakistan, menghancurkan Irak, menghancurkan Libya, Yaman, Syria sampai hari ini, dan sudah selesai sebenarnya. Artinya sudah hancur mereka. Umat Islam sudah tidak ada artinya lagi di Timur Tengah, kekayaannya juga sudah dihabisin oleh Dajjal-Dajjal. Nah sekarang Dajjal sudah sukses karena pikiran Anda sudah Dajjalia. Dan Anda yang menolak Dajjal Sanawiyah, Anda datang ke Ma'iyah karena Anda tahu itu semua salah. Yang dibilang pencerahan sebenarnya adalah penggelapan. Maka Anda menjadi orang Ma'iyah, berarti Anda adalah orang-orang yang oleh Allah diamanati untuk membangkitkan masa depan. Kemudian giliran Ya'juj Ma'juj, kalau Dajjal dari barat, Ya'juj Ma'juj dari utara. Ini pasukan infanteri, tenaga kerja masuk, infrastruktur masuk, semua ini Ya'juj Ma'juj. Kalau ke Timur Tengah menang, gampang. Tapi kalau kamu ke Pulau Jawa dan ke Indonesia, ke Nusantara, kamu salah sasaran. Sebab di sini tempatnya iblis. Mbahmu dewe iku. Gak apa-apa, Rinio, sakarepmu. Mau 2 pemerintahan silahkan, mau menaikkan gubernur jadi presiden silahkan. Tapi ilingo ya, dik kene iki nggone iblis. Cuman iblis yang sudah ditaklukkan oleh Muhammad. Nah, mumpung iblis iki ditaklukkan oleh Muhammad dan takzim kepada Muhammad, seneng selawatan di ndi, ojo dipancing-pancing metu iblise. Engko nek metu iblise kon gak iso nglawan arek-arek iki. Iki iblis iki arek-arek iki. Dan tidak pernah ada sejarah kedahsyatan korban dan perperangan horizontal melebihi 1965 di seluruh dunia. Kon gak iso mbayangno, gak iso. Kalau itu dipancing lagi akan terjadi lagi. 65 akan terjadi lagi yang akan datang. Nek kon ancene mancing-mancing ngono, arek-arek engko Kanjeng Nabi ne nyuwun sewu kula tak ucul diluk nggih. Terus iblise sing metu. Wong jelas rabi gak oleh-oleh. Nyambut gawe gak oleh-oleh. Wis tak ngiblise mesisan. Apalagi iblis Madura. Lha ya apa? Yai Sapu Jagat delok santri-santri ini ngobong-ngobong gereja, muring-muring pakai jeep itu, ndukur jeep, santri pulang, tidak boleh bakar gereja, tidak boleh, pulang semua, ayo pergi, tidak boleh bakar gereja, tidak baik. Pada suatu hari begitu terjadi. Terus karena sudah semuanya meninggalkan gereja, Pak Yai pulang ke pesantrennya. Loh, dinteni kok endi arek-arek kok gak mulai-mulai. Ternyata dibaleni meneh ngobong toko-toko. Loh, kan saya sudah bilang tidak boleh bakar-bakar. Loh, sampean kan bilangnya tidak boleh bakar gereja. Berarti lainnya boleh. Loh, ngono nek Madura ya apa? Hati-hati kan karo Madura. Kan gitu, mulai cak suka kalah terus nek musuh Madura. Kecuali permen karo kunir ngono lho, kunir. Oke. Jadi ngerti ya soal iblis ya. Jadi asal Anda datang ke sini, Anda asal datang berkumpul ke sini, maka iblis itu taat kepada Muhammad, jangan khawatir. Itu kontraknya cuma sampai hari kiamat. Dan sekarang sebenarnya pekerjaannya sudah selesai. Dan dia takzim kepada Muhammad. Kapan saja Muhammad manggil iblis, iblis datang. Iblis disuruh membukakan strategi perangnya, dibuka kepada Muhammad. Karena Muhammad bukan musuhnya. Muhammad adalah yang mengasuh seluruhnya. Menurut rek? Jadi Muhammad bukan hanya Semar yang mempunakawani Pandawa, bukan hanya Togok yang mempunakawani Kurawa. Muhammad adalah pengelola Bharatayuda itu sendiri secara keseluruhan. Iki ilmune dawa menit diterusno kapan-kapan di Padang Bulu.
Bang Wetan karo Padang Bulan, tapi intine ngono iku. Terusno nek kon wani. Kon ojo lali, ojo anjane gak ro. Engko kepethuk lho lah tak mbah kula dhewe to mriki lho ya mulane wis. Kon ojo macam-macam wis dikai ati ojo njaluk rempel. Nggih ta mboten? Iki sing kok keluh nama lho rek, ya. Oke, ini jawabannya. Oke. Sekarang saya singkat. Setelah itu kita akan dengan Kiai Kanjeng. Setelah riba sudah, Mas ya. Nomor 2, karena Madura terlanjur diomong-omongkan menjadi kiblat Indonesia segala macam, saya memberi PR, terserah kon kok lakoni kagak, tapi aku ngerespon nguniku. Ada 5 hal yang harus Anda pelajari beneran kalau Anda memang menginginkan Madura bangkit kembali. Anda jangan GR dengan Madura Anda sekarang. 1, pelajari Madura itu dari antropologi sejarahnya sejak zaman dahulu. Bagaimana itu, dari mana Anda datangnya kok tiba-tiba tutup Madura itu? Dan bukan dari Jawa pasti. Wong jelas Bangkalan karo Surabaya bahasane adoh gak karu-karuan. Nggih ta mboten? Jadi pasti bukan dari Surabaya. Dan Anda lihat ada keanehan. Seharusnya kan yang dekat Jawa lebih halus daripada yang jauh Jawa. Di Madura tidak terbalik. Semakin dekat Jawa semakin keras. Berarti pusat asal usulnya tidak di barat tapi dari utara. Jadi Madura itu Anda pelajari antropologis, sejarah antropologisnya. Mereka orang Madura adalah salah satu suku Melayu lama. Makanya bahasanya banyak dekat ke bahasa Indonesia, bukan dekat ke bahasa Jawa. Dan seterusnya. Kemudian Anda pelajari, yang kedua Anda pelajari sejarah yang agak dekat sejak Pramojopahit. Makanya tadi ada Sumpah Lapa-Lapa tadi, ya. Anda pelajari Cakraningrat, Anda pelajari Trunojoyo, ya, segala macam, supaya Anda tahu persis posisi Madura di dalam sejarah Indonesia. Ya, Indonesia dalam arti tidak 45 saja, tapi sejak abad 14, 13, 14. Nomor 3, tak catat tidak, aku Anda pelajari kembali sejarah ulama-ulama Basrah yang sekarang sudah tidak ada. Mungkin masih ada, tapi sudah tidak dengan elan seperti dulu. Saya dulu dekat dengan Madura puluhan tahun, dan dekatnya itu terutama dengan melalui pintu ulama-ulama Basrah. Ulama Basrah inilah yang menjadi murabbin, yang merawat Madura, etosnya, kebudayaannya, ya. Agamanya, nilai-nilai kemadura, harga diri Madura yang memelihara, yang menjadi murabbinya adalah kiai-kiai Basrah. Makanya di sana ada caruk, jangan dimarahi dulu. Caruk itu kan hanya terjadi kalau harga diri dasar itu disentuh, misalnya istrinya dicium orang, kan gitu. Melendi kon bojomu ijol-ijolan karo konco. Opo kok jogo sebagai martabatmu? Jadi caruk harus dilatar latar belakangnya. Caruk itu cuma akibat, sebabnya harus Anda pelajari dulu. Jadi caruk tidak mesti jelek, daripada Anda di Jakarta tuker-tuker istri satu sama lain, kan begitu? Kan mending orang Madura yang caruk mempertahankan martabat keluarganya dan seterusnya. Itu ketiga. Jadi oke, tepuk tangan ya, nggak apa-apa untuk Madura. Saya tidak menganjurkan orang untuk caruk, tapi jangan terus orang modern enak aja mengatakan caruk itu primitif. Caruk itu lambang harga diri manusia, kan begitu. Meskipun outputnya, ekspresinya boleh kita tawar, tapi harga dirinya jangan hilang, daripada orang modern yang makin tidak memperhatikan harga diri. Betul enggak? Oke, itu ketiga. Keempat, tolong pelajari konflik sampit antara Dayak dengan Madura. Saya mengikuti dan saya dengan Kiai Kanjeng alhamdulillah bisa menghindarkan pembunuhan terhadap orang Madura di 4 kabupaten di Kalimantan Tengah dan Barat, di Rasau Jaya, terus Kabupaten Mempawah, Pontianak dan Sanggau. Itu kita bekerja serius di malam hari dengan tentara, polisi, sweeping dan seterusnya, dan saya tampung pesantren yang dihabiskan santrinya, gedungnya tinggal bunyai sama anak-anaknya, dan Quran-Quran yang terbakar saya simpan di Yogyakarta. Nah, sejarah sampit ini harus direcover oleh orang Madura. Waktu itu kiai yang paling utama adalah yang sekarang ada di dalam penjara. Itu juga sebuah pembelajaran yang sangat serius. Kalau Pak Muzamil dan teman-teman bisa membangkitkan kembali dengan santun dan mulus berdirinya kembali jaringan ulama-ulama Basrah, insya Allah Madura akan bisa menjadi kiblat Indonesia. Tapi Basrahnya hidup dulu dan sampit direcovery secara akhlak, secara budaya, secara sejarah dan seterusnya. Gitu. Yang terakhir, dengan 4
itu tadi Anda pelajari, baru Anda bisa menjawab kata-kata Allah, firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullah faltandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Masa depan Madura hanya bisa Anda jawab kalau Anda sudah fix memahami masa silamnya Madura, yang dekat maupun yang jauh. Itu ya untuk Madura. Tadi riba sudah, Madura ini tinggal dua. Yang satu kebangsaan. Saya mergo sampean anakku kabeh ya rek, putuku kabeh, aku nggae PR. Wis ngene, pelajarane dari epistemologi ae. Misalnya selama ini Pak Muzamil, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, itu diterjemahkan, wahai manusia, aku menciptakan kamu semua laki-laki dan perempuan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Oke, laki perempuannya kapan-kapan. Tapi waktu ayat itu turun belum ada konsep bangsa. Belum ada bangsa. Bangsa itu cari lahirnya kapan, abad piro. Jadi tidak ada bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Tolong itu dibenahi juga tafsirnya, gitu ya. Oke. Nah, dari sudut Anda, semua bisa menjadi peneliti, semua bisa menjadi pembelajar, tidak harus dokter, tidak harus orang yang pandai, tidak harus orang yang terlalu menguasai metodologi. Sebab metodologi itu salah satu fungsinya adalah untuk bekerja menemukan metodologi yang lebih baru dan lebih relevan terhadap fakta-fakta yang didekatinya. Misalnya ini, negara itu apa? Negeri apa? Nagari apa? Saja loh telu itu. Negara, nagari, negeri. Salah satu contoh, beliau ini pegawai negeri, dan itu salah secara epistemologi. Seharusnya pegawai negara, taat kepada undang-undang negara. Kalau negeri tidak punya undang-undang, karena negeri itu bahasa kultural, bahasa romantik, dia tidak padat. Jadi kalau pegawai harus pegawai negara. PNS itu pegawai negara sipil. Taatnya tidak kepada pemerintah, tidak kepada atasan, tapi taat kepada undang-undang. Presiden dan satpam di kantor kabupaten sama fungsinya, yaitu wajib taat kepada undang-undang Republik Indonesia. Sekarang enggak, taat kepada atasan. Mana dalam undang-undang yang mengatakan bahwa seseorang harus taat, seorang pegawai harus taat kepada atasan? Apalagi atasannya adalah tenaga outsourcing. Sing jenenge wali kota, bupati kula gak tahu nyambut gawe di pemerintahan, moro-moro jadi bupati outsourcing, tenaga sementara, ya gak? Terus harus ditaati oleh pegawai yang sudah berpuluh-puluh tahun di situ. Ini tidak masuk akal negara kita ini, gitu ya. Itu contoh dari beda negeri sama negara. Terus cari sekarang di Quran yang biasa, yang orang pesantren. Inna anzalna fi wattini wazzaituni wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Di Quran ada balad. Apakah itu negara atau negeri atau nagari? Cari. Kemudian ada baldatan, baldatun. Dua. Ada formula, jadi kan beda ini. Balad sama balda. Kemudian ada biladun. 3, 4 ada Korea. Yang terbanyak Korea di Al-Quran. Korea itu kita memahaminya desa. Untung kita orang Jawa, ada transformasi dinamis, progresif, desa mawa coro, negara mawa toto. Nah ini kalau mau belajar benar, syukur ada penelitian itu di kampus yang memang urusan fakultasnya seperti itu. Jadi ada baldah, bilad, balad, Korea. Yang mana negara itu? Belum lagi nanti ada khilafah, ada imamah. Anda tahu yang bisa menyaingi Cina sekarang hanya Iran, karena Iran sama Cina RRC itu sama sistemnya, yaitu imamah. Jadi kalau Syiah pakai imamah, jadi struktur dari atas ke bawahnya fix, Cina juga begitu, politiknya politik imamah, meskipun namanya komunisme, tapi sama pergerakannya pergerakan imamah. Jadi yang pinter menanggapi konflik antara kanan dan kiri, kapitalisme dan sosialisme, itu hanya Cina. Cina gak gelem kapusan, karena mereka tahu kapitalisme dan sosialisme itu juga cuma pura-pura, itu bikinan Dajjal tadi itu. Maka Cina tidak membubarkan komunismenya, tapi juga tidak menolak kapitalisme, kan begitu.
Kita dengan gegap gempita menolak komunisme, kemudian menerima kapitalisme, dan gak karu-karuan. Pokoknya apa diterima anggar mbateni. Kan begitu akhirnya. Sampai-sampai ada suatu saat di Indonesia, zaman dulu Anda masih kecil, yang namanya negara kapitalis, demokratis, misalnya Amerika dan lain-lain, itu pedomannya gini. Kamu bebas ngomong apa saja, tidak akan ditangkap, tapi cari makan sendiri-sendiri. Itu kapitalisme. Nek sosialisme, kita kasih makan, kita kasih rumah, kita kasih air minum, beres semuanya, tapi jangan ngomong macam-macam, tak tangkep kan. Jangan jangkem, terus kan kari mangan. Itu sosialisme. Indonesia, silahkan ngomong apa saja, dan tidak saya kasih makan. Kamu tidak boleh ngomong apa, kamu tidak boleh ngomong macam-macam tentang pemerintah dan harus cari makan sendiri. Jadi paling gak enak di Indonesia biar. Nah saiki sembarang oleh asal mbadeni. Koalisi antar partai gak perlu setia dari atas. Mestinya kan KMB bersparing sama KIH sampai bawah. Jadi setiap kabupaten ya kudu KME lawan KMB lawan KIH. Enggak, begitu modern selingkuh, sing iki kudune iki wah wolak-balik sapa sing iso bayar paling akeh. Kan begitu. Nah, ini contoh teman-teman sekalian bahwa harus dicari formula negara yang baru. Terserah namanya tetap negara enggak apa-apa. Kerajaan monggo, kesultanan monggo. Harus tahu kesultanan itu apa. Mada as-sultan, wa ma adraka mas sultan. Kenapa ada kata sultan? Dari mana diambil kata sultan? Gitu loh. Apa bedanya Mojopahit dengan Mataram Islam? Kamu sudah punya Mojopahit, kamu punya Mataram Islam. Kenapa kamu bikin negara kok meneruskan Belanda, tidak meneruskan mbah-mbahmu sendiri? Itu kesalahan dan dosa terbesar kita bersama. Begitu kita merdeka, kita tidak meneruskan siapa diri kita, tetapi kita meniru penjajahan-penjajahan. Bahkan hukum-hukum pasal di Indonesia masih hukum-hukum penjajah sampai hari ini. Ngono ya, Rek ya? Oke, ini soal kebangsaan. Mohon dicari. Juga syukur ada yang agak kualitatif risetnya. Penjajahan itu mulai kapan? Bentuknya berkembang bagaimana? Sekarang masih dijajah apa tidak? Tadi Pak Syukur sudah mengatakan bahwa sekarang ini penjajahan justru memuncak dan lebih lengkap. Yang menjajah Anda dulu kan punya kantor, datang tentaranya bawa debil. Sekarang tidak. Kamu dijajah dan yang menjajah kamu itu kamu pegang dan kamu cintai dan kamu bayari. Bahkan kamu bawa sambil ngising, sambil WA. Kamu tidak tahu bahwa itu adalah bagian dari penjajahmu, ke pikiran, ke hati, ke budayamu, dan seterusnya. Tapi nggak usah saya panjangkan, intinya temukan bahwa itu juga adalah penjajahan kepada kalian semua. Terakhir sekali, mohon izin Pak Rektor, terakhir cek jangkep ilmu nih. Pemahaman kembali mengenai Pancasila, syukur ada yang bikin skripsi, syukur ada yang bikin makalah-makalah. Pancasila dipahami kembali, diijtihati kembali. Yang selama ini di maknya saya sarankan adalah melihat Pancasila sebagai apa? Sebagai gradasi manajemen. Gampangan ini, akidah Pancasila siji. Kalau kamu akidahnya dibenerin dulu, terserah mau Kristen, mau Buddha, mau apa terserah, pokoknya beneran sama Tuhan, nggak main-main, ya. Baru kamu bikin dunia pendidikan, baru mendidik anak kecil, mendidik siswa, mendidik mahasiswa. Itu sila kedua. Yang poinnya adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu dunia pendidikan, sila kedua. Kalau sila kedua berhasil, kamu pilih di antara yang anak didik yang hebat-hebat, yang bagus-bagus, yang baik-baik, menjadi orang yang akan menghuni institusi-institusi pencipta negara, yaitu parpol, ormas, dan seterusnya. Itu adalah output dari pendidikan. Seseorang menjadi ketua partai, seorang menjadi anggota DPR kan dihitung berdasarkan kualitas pendidikannya. Jadi parpol, DPR segala itu aslinya adalah dari sila ketiga. Syaratnya sila ketiga adalah bersatu di dalam kerakyatan, yaitu persatuan Indonesia. Saya tanya, parpol bersatu apa tidak? Maksudnya bersatu di situ kualitatif. Arema lawan Persebaya itu berlawanan untuk bikin gol, tetapi mereka bersatu untuk membangun olahraga dan setia kepada sportivitas, gitu loh. Ya, itu namanya kualitatif. Kuantitatifnya berlawanan, kualitatifnya bersatu.
Nah, itulah syarat Pancasila ketiga. Karena sila ketiga inilah yang akan bikin struktur pemerintahan. Mereka yang menentukan siapa calon presiden, mereka yang menentukan siapa calon menteri, dan seterusnya. Kalau parpolnya tidak benar, pemerintahan mesti tidak benar. Kalau pemerintah tidak benar, tidak goal sila kelimanya. Sila kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Rakyat juga tolong memahami bahwa urusan kita bukan kemakmuran. Urusan kita keadilan. Kan begitu. Kalau kamu mencari kemakmuran dok, pasti tidak adil dan pasti banyak yang sengsara. Tapi kalau kamu urusannya adalah keadilan, meskipun tidak sejahtera sehebat-hebatnya, tetapi pasti akan lebih sejahtera daripada kalau kamu urusin kesejahteraan. Makanya jargonnya adalah adil makmur, bukan makmur adil. Sebab nek makmur dhisik gak mungkin adil. Mulane bapak-bapak dulu bikin adil dan makmur. Bisa jelas toh? Lah kok saiki wong mikir iki makmur ae. Aku duwe kanca 40 tahun Pak seniman gak tau kepethuk aku 40 tahun. Ku kepethuk aku ngene iki. Sampean juga kenal orangnya. 40 tahun gak ketemu. Dan aku wis gak tahu ngurusi soge melarat gak tahu, wis gak ono tema iku gak ono di urip kuwi. Aku mek ngurusi pelayanan kepada rakyat. Ngono iku kepethuk aku takon ngene. Nun, piye kabare? Jare kowe saiki makmur. Coba piye kowe? Kuwi wong tuwek empong melarat sing diurus ning uteke iki makmur. Nek ana wong duwe mobil dhek emeng motor cemburu dengki, coba gagal jadi manusia. Dan Anda jangan seperti itu. Kalau Anda mengurusi keadilan, Anda pasti makmur. Tenang aja, pasti makmur. Ah, itu terakhir rumusnya di Islam, innamal a'malu binniyah. Jadi semua pekerjaanmu itu tergantung niatmu menuju apa. Wa man kana hijratu ilallah wa rasul fa hijratu ilallah wa rasul. Kalau kamu niatnya untuk bertemu Allah, untuk selamat di depan Allah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, maka kamu akan dapat Allah dan dapat tanggung jawab Allah di dunia. Kamu pasti tidak ketularan di dunia, mergo Allah mengayomi kamu, murabbi. Tapi kalau pamangkana hijratu ila dunya fanala mahajaro ilai, kalau kamu mencari dunia, mungkin kamu dapat kekayaan, tapi belum tentu dapat kepengasuhan dari Allah, belum tentu dapat ridho dari Allah, dan belum tentu kekayaanmu akan awet di tanganmu. Sebelum kamu meninggalkan, mungkin kamu sudah ditinggalkan oleh harta bendamu. Jadi konco-konco, Anda harus yakin kepada Allah. Wis toh, percaya, dolek ono Allah, engko Allah tanggung jawab nang awakmu. Nek kon dolek swarga tok, mungkin oleh swarga, tapi Allah gak nyopokon ya apa? Gak enak sih, gak diwawu. Engko Allah teko terus ketok kon balik, ya apa kon ya? Gak enak sih, enggak. Jadi wis ta, nek kon ndolek Gusti Allah mesti oleh swarga, mesti, gila apa? Tapi nek kon ndolek swarga terus gak tape eling Allah. Ya apa iku kok? Mulane nek kon iso sedekah titik, aja ate mbayangno ganjaran peningkatan. Ndak usah sedekah, ya sedekah titik, maka Allah akan cinta kepadamu dan Allah diam-diam akan memberikan bonusnya kepadamu. Bonus itu jangan diomongkan dan jangan dihitung melalui mulutmu. Meneng wae, pokoke kon sedekah titik. Aku rene iki rene titik. Mari ngono apa gak roh aku. Pokoke aku rene. Ketemu awakmu seneng, golek ilmu bareng-bareng seneng karo Cak Suko, karo Pak Rektor, karo kabeh. Wis titik iku tok. Aku gak golek pahala apa-apa meneh. Aku gak roh urusane ndek kene. Pokoke aku ngertine ketemu sampean dan aku lega, aku ridho dan hanya untuk Allah semuanya. Bener ya? Wes saiki ngadeg kabeh bareng-bareng. Bismillah Pak Rektor, monggo maju. Mohon maaf saya endingnya agak serius. Karena saya sudah memberi Anda peluang untuk segar dan tertawa beberapa jam. Setengah jam terakhir saya mohon Anda untuk serius dan insya Allah akan nyantol menjadi file di hati Anda, di pikiran Anda, di darah Anda dan di semua detak jantung Anda semua. Amin ya rabbal alamin. Pak Rektor, sekarang kita bersyukur bersama-sama. Saya tanya malam hari ini karena teman-teman besok harus kuliah dan seterusnya, salamannya dalam hati boleh ya? Ya? Ya bismillah ya, enggak apa-apa ya. Kita masih bisa ketemu lagi 2 malam.
ya, di Menturo sama di Mojokerto. Kalau tidak, berarti Pak Rektor harus menyegerakan kita ketemu lagi. Ya, gitu ya. Wes, awakmu wes modern, awakmu wes lebih rasional. Salaman itu yang penting rohaniyahnya, ya. Bahwa syariatnya tangan ketemu, untuk sementara tidak. Kemarin sudah terus-menerus di Gresik, di mana-mana kita sudah salaman jasad. Sekarang nyuwun sewu juga supaya toleran Anda besok, supaya jangan ada alasan, waduh kebengen karipan iki aku ya, terus gak kuliah ngono ya Rek ya. Bismillah ya. Wes saiki atine salaman. Jangan khawatir, insya Allah kita semua oleh Allah memang sudah dipilih untuk datang ke sini, karena Anda yang akan diamanati masa depan bangsa dan negara Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Kita sekarang bersyukur dengan lagu syukur yang diciptakan oleh Habib Muntahar pada tahun 1946. Almarhum, mudah-mudahan Allah melapangkan surganya. Yuk.